kursi karena ini pertama kali setelah 3 hari baru belajar berdiri. Boleh? Iya. Tidak apa-apa di sebelah sini? Ya. Iya, boleh. Baik. Terima kasih ya dilayani hari ini. Nah, duduk aja ya. Duduk aja. Oke, puji Tuhan. Iya bisa. Iya. Baik. Oh, baik. Ya. Siapa yang bilang, wah puji Tuhan Pak, untung ada tongkat. Ya, persiapan. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, 4 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, hari Kamis, dari Denpasar sempat ke kampus untuk mengurus satu hal, lalu pulang di depan sebelum Kresna itu sangat macet ya jalan waktu itu. Jadi mobil saya lewat di tengahnya, biasanya kan aman kalau di tengah ya. Jadi tadinya memang berpikir pakai mobil untuk keluar tapi sangat macet. Lalu sedang jalan di tengah itu, nggak ada halangan, tiba-tiba motor nyelonong masuk. Saya kaget dan rem mendadak, ya, berhenti motornya, tapi saya melanjutkan perjalanan, terjungkal. Ya, saya sudah membayangkan terjatuh seperti beberapa tahun yang lalu. Ya, seperti anak kecil tidak tahu malu, menggeliat-geliat di tengah jalan, teriak-teriak karena sakit sekali lututnya ya. Muter-muter di tengah jalan itu dan sudah gelap karena benturan cukup keras. Rasanya pingsan beberapa detik karena benturan itu. Dan beberapa orang datang untuk membangunkan, Pak, bangun, macet. Ya, saya hanya mengangkat tangan kanan, sudah tidak kuat. Ya, ototnya masih tegang. Ya. Iya. Ya. Ini belum seberapa dibanding pengorbanan Tuhan Yesus ya. Belum seberapa dibanding apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Yesus menjadi manusia. Bahkan lahir di kandang domba dan tersalibkan dengan begitu hina. Belum seberapa penderitaan ini. Dan saya berpikir memang harus berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan sebagai kesaksian bagi kita sekalian bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Dan saya menyampaikan berita firman Tuhan pada hari ini. Ya. Kemudian saya dibangunkan, digotong karena sudah tidak bisa berdiri. Puji Tuhan selalu ada orang baik ya. Ada orang baik di sekitar kita. Saya tidak tahu apakah 2 orang, 3 orang, 4 orang yang membangunkan saya kemudian menggotong ke pinggir dan disuruh berbaring di sana, buka helmnya, buka maskernya untuk bernafas. Dan saya kemudian disiapkan air minum, ya. Dan setelah itu bercakap-cakap, ya, saking pundi, ya, dia pakai bahasa Bali, ya, saking dijo, ya, tiang saking jimbaran, ya, dipikir orang Bali dan bercakap-cakap sebentar dan mengucapkan terima kasih. Setelah merasa sudah baik diberi air minum dan kemudian mereka meninggalkan saya, tapi saya minta tolong supaya motor diparkir dekat saya supaya saya bisa mengangkat kaki. Dan rasanya kaki tidak bisa diangkat sebab kalau diangkat itu rasanya ngilu dan tidak bisa menginjak lantai seperti sekarang ini. Dan saya memaksa untuk pulang dengan motor, ya, sambil memegang paha sebelah kanan untuk mengangkat dan yang kanan memegang setir, lalu pegang terus begini
Sampai tiba di rumah, di parkiran sudah tidak bisa turun. Saya mengambil kunci dan melempar ke dalam rumah supaya orang sadar bahwa saya sedang berjuang untuk turun dari motor. Ya. Lalu Ibu Wayan berlari, menolong supaya bisa dipandu dan dibantu. Tiba, sempat-sempatnya tidur. Tidur 1 jam, 1,5 jam, makan, lalu kemudian ke rumah sakit, di rongsen, habis di rongsen kemudian dokter berkata enggak apa-apa. Lalu saya berkata, hari Minggu saya mau pulang ke Sulawesi. Bisa kok Pak. Dan ternyata saya merasa belum kuat untuk berjalan dan berdiri, sehingga saya cancel pesawat hari ini dan tidak jadi untuk pulang. Ya. Ototnya tegang sekali ya. Kenapa? Ototnya tegang. Ya. Saudara jangan sedih ya, karena saya sudah menangis sehari-harian. 4 hari sudah nangis. Ibu mengangkat kaki saya dan saya bilang tahan, lalu dilepas, rasanya ngilu. Jadi tulang tidak jadi masalah, tapi rupanya ada luka di dalam. Ada luka di dalam sampai ngilu, ya. Tapi puji Tuhan, ya. Tuhan selalu baik. Saya memberitahu kepada saudara begini, jangan berpikir bahwa apa yang kita alami kira-kira apakah saya buat kesalahan, apakah ada dosa ya yang saya lakukan. Boleh saja begitu, tapi mungkin baiknya begini, apa yang Tuhan mau katakan? Saya buat dosa apa ya? Biasanya kan begitu orang tua, saya buat dosa apa? Kenapa anak-anak saya begini? Jadi hal yang baik adalah evaluasi. Apa yang Tuhan mau katakan? Ya. Apa itu? Ya? Oh ya. Baik. Wah. Terima kasih sudah melayani saya. Bisa Pak Meki, bisa. Iya. Baik. Ya, dari kemarin sudah dilayani ya. Oke, baik. Ya. Ya, bisa. Baik. Baik, mari kita membaca bersama-sama dalam masih tema yang sama adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Itu tema kita sepanjang Natal ini, kesukaan besar untuk seluruh bangsa, Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 14. Di depan sudah ada, saudara-saudara juga bisa membuka Alkitab dan kita akan membacanya. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 14. Baik. Mari kita membaca bersama 2-3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan berbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Nah, saudara-saudara, ada 2 hal yang kita renungkan dalam ayat ini. Ya, ada banyak hal sebenarnya ya. Satu kata kita bisa renungkan di ayat yang ke-11 cukup padat. Kata ini, hari ini. Kita bisa renungkan itu. Lalu kemudian lahir bagimu. Lahir.
bagimu, Juru Selamat, Kristus, Tuhan. Nah, semua itu sangat kaya untuk kita renungkan. Dan ini menjadi berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Dua hal yang kita renungkan, saudara-saudara, dalam ayat ini. Ya, mengapa Natal disebut sebagai berita kesukaan bagi seluruh bangsa? Mengapa? Kita sudah merenungkan di Natal Jemaat kemarin ada 3 hal. Sekarang kita renungkan 2 hal. Mengapa Natal menjadi kesukaan bagi bangsa-bangsa? Bukan bangsa Israel, tapi bangsa-bangsa. Nah, 2 hal itu kita renungkan adalah, yang pertama, karena Allah berkenan menyatakan rahmat-Nya. Allah berkenan menyatakan rahmat-Nya. Di ayat 8, berita Natal disampaikan kepada para gembala. Berita Natal tidak disampaikan kepada para bangsawan di istana. Atau tidak disampaikan juga kepada para ahli Taurat, orang Farisi, hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani di Bait Allah. Tapi para gembala. Nah, saudara-saudara, semua kitab dalam Alkitab berbicara tentang rahmat Tuhan. Dan khususnya Injil Lukas berbicara tentang rahmat Tuhan. Injil Lukas itu menarik karena membahas tentang perempuan lebih banyak dibanding Injil Matius, Injil Markus, atau Injil Yohanes. Juga membahas anak-anak dan juga membahas orang miskin. Salah satu kisah yang tidak dicatat di dalam Injil yang lain adalah bagaimana Yesus memperhatikan seorang tua janda yang kehilangan anaknya, yaitu ibu janda di Nain. Sepanjang jalan dari rumah mengiringi anaknya untuk dikuburkan, dan dia menangis sangat sedih. Kehilangan. Dan Yesus memperhatikan bahwa ibu ini sangat kehilangan dan tidak ada lagi yang menjadi tulang punggung bagi ibu ini. Karena ini adalah anak satu-satunya yang menjadi harapan. Anak inilah yang menjaganya, anak inilah yang bekerja sebagai tulang punggung untuk menolong ibu ini. Dan Yesus menyatakan mujizat membangkitkan pemuda di Nain yang akan dikuburkan. Dan itu tidak dicatat di dalam Injil yang lain kecuali dalam Injil Lukas. Jadi Injil Lukas berbicara tentang rahmat Tuhan. Apa itu rahmat Tuhan? Rahmat Tuhan adalah belas kasihan Tuhan kepada kita yang tidak mampu untuk menerimanya. Rahmat Tuhan adalah belas kasihan Tuhan kepada kita yang berdosa. Itulah rahmat Tuhan. Jadi Injil Lukas berbicara rahmat Tuhan kepada manusia berdosa. Mari kita lihat lagi di pasal 3. Yaitu silsilah Tuhan Yesus. Silsilah Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 3 berbeda dengan silsilah Tuhan Yesus dalam Matius pasal 1. Dalam Matius pasal 1, puncak silsilah Yesus adalah anak Daud, anak Abraham. Dalam Injil Lukas, silsilah Yesus puncaknya adalah anak Adam, anak Allah. Kenapa anak Adam? Yesus manusia biasa. Dan Adam adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan mati. Itulah sebabnya Yesus menjadi manusia supaya dia menebus dosa kita dan supaya Yesus bisa mati. Makanya Yesus menjadi manusia. Dan silsilah itu ditulis hanya di dalam Injil Lukas. Jadi Injil Lukas menekankan tentang rahmat Tuhan yang besar kepada manusia yang berdosa, kepada manusia yang tidak berdaya, kepada manusia
yang mengalami pergumulan. Dan khususnya bagi kita saudara-saudara. Amin. Kalau saudara perhatikan, di Israel, anak-anak dan perempuan itu tidak menjadi perhatian khusus. Jadi di Israel anak-anak perempuan itu dianggap sebagai manusia kelas 2. Manusia kelas pertama itu adalah laki-laki. Makanya waktu Yesus buat mujizat, Yesus memberi makan 5.000 orang yang dihitung laki-laki itu adalah laki-laki dewasa. Tidak dihitung perempuan dan anak-anak. Jadi kalau dihitung di sini ada laki-laki ada berapa ya? Nah, yang dianggap adalah manusia itu laki-laki. Tapi Injil Lukas menceritakan tentang perempuan. Injil Lukas menceritakan tentang anak-anak. Itu berarti bahwa belas kasihan Tuhan, rahmat Tuhan bagi semua orang. Dan mengapa di dalam Injil Lukas ada nama Ibu Maria, ada nama Ibu Elizabeth, yang percakapannya lebih panjang dibicarakan dibanding dengan Injil Matius, tidak ada percakapan Maria. Gak ada. Nanti pulang boleh baca. Di dalam Injil Markus tidak ada percakapan perempuan Maria Elizabeth, tidak ada percakapan. Karena ini berbicara rahmat Tuhan kepada orang yang tidak dianggap. Dan sekarang di ayat 8 ini, di Lukas pasal 2, Tuhan menampakkan kemuliaannya kepada para gembala. Tuhan memilih para gembala untuk menyatakan kemuliaannya dan juga menyatakan rahmatnya. Itu berarti saudara-saudara, Natal adalah ungkapan rahmat Tuhan yang besar kepada manusia. Yang dianggap terbatas. Yang dianggap lemah. Yang dianggap tersingkirkan. Yang sangat sederhana, Tuhan perhatian kepada mereka. Saudara-saudara, kalau kita merasa bahwa kita adalah orang yang sangat sederhana, maka Injil ini cocok bagi kita. Kalau kita merasa bahwa kita adalah orang yang miskin, Injil ini cocok bagi kita. Kalau kita merasa bahwa kita adalah orang yang tersingkirkan, tidak diperhatikan, Injil ini cocok bagi kita. Oleh karena Allah memperhatikan orang-orang yang tersingkirkan, yang tidak diperhatikan. Atau mungkin kita merasa bahwa kita sudah jauh dari keluarga dan tidak diperhatikan oleh keluarga. Tuhan sangat memperhatikan kita. Jadi Natal adalah Allah berkenan menyatakan rahmat-Nya. Dan ini berita sukacita besar. Orang-orang yang tidak diperhatikan sama sekali, para gembala. Orang yang hidup sederhana. Yang saya katakan minggu yang lalu bahwa para gembala ini kemungkinan juga adalah riwayat hidupnya buruk. Karakternya buruk. Kadang-kadang mereka mencuri. Tapi Tuhan perhatian dengan mereka. Tuhan peduli dengan mereka. Tidak tahu apakah dari sekian banyaknya kelompok para gembala ini, ada yang rindu mencari Tuhan, ada yang rindu menyembah Tuhan. Ya, saudara-saudara, Yesus lahir ini bertepatan dengan hari raya di Israel. Itu adalah yang pertama dua hari raya besar. Yang pertama adalah hari raya Pelita. Sekarang itu diperingati tanggal 15 Desember di Israel. Ya, apakah itu yang dimaksud? Atau ada lagi hari raya besar, yaitu hari raya Pondok Daun. Nah, jadi kemungkinan Yesus lahir pada waktu hari raya Pondok Daun karena orang Israel waktu melihat Ibu Maria dengan Bapak Yusuf, Ibu Maria yang sudah sangat berat, sudah mau bersalin, tapi tidak satu orang pun, orang Bethlehem yang ramah itu, yang baik itu, tidak mau mengajak untuk mampir ke rumah. Coba saudara bayangkan. Ada orang yang sudah susah payah melahirkan, susah payah jalan karena perutnya besar mau melahirkan. Lalu saudara lihat dia. Itu keterlaluan ya. Paling tidak ayo mampir. Nah, saudara-saudara, orang Bethlehem itu adalah orang yang dikenal sangat ramah. Mereka diberkati. Makanya disebut sebagai Bethlehem. Bait Lehem. Bait Lehem itu adalah
rumah roti. Dan mereka diberkati. Itu sebabnya mereka ramah. Tapi khusus Bapak Yusuf, Ibu Maria yang sudah berat mau bersalin, tak seorang pun menggubris mereka. Kenapa? Karena sibuk dengan upacara agamanya. Jadi kemungkinan Yesus lahir waktu bertepatan dengan hari raya Pondok Daun. Dan Tuhan menyatakan rahmatnya kepada orang-orang. Nah, para gembala tidak ikut sembahyang. Sebaliknya, para gembala malah kerja di padang belantara, di padang rumput. Bukannya mereka meninggalkan dombanya, lalu datang sembahyang juga, atau buat pondok-pondok seperti orang Yahudi yang lain. Mereka tidak religius. Mungkin ada di antara kita berkata, saya tidak rohani. Saya tidak religius. Tuhan peduli kepada orang-orang yang tidak religius, supaya mereka menanggapi rahmat Tuhan, belas kasihan Tuhan, yang dimana Tuhan mau menyelamatkan mereka yang merasa tidak religius, yang tidak beragama. Saudara-saudara, Tuhan ingin menyelamatkan kita. Ini adalah anugerah yang besar. Di mana agama yang lain mengajarkan Tuhan peduli kepada orang rohaniawan. Tuhan peduli kepada orang yang mencari Tuhan. Tapi berita baiknya adalah Tuhan juga peduli kepada orang yang tidak mencari Tuhan. Supaya mereka datang kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini begitu ajaib. Berita ini begitu ajaib. Ada 3 cara Tuhan, bagaimana Tuhan menyampaikan kemuliaannya dan berita rahmatnya ini kepada para gembala. 3 cara itu, yang pertama adalah mengungkapkan kepada para gembala. Bukan kepada hamba Tuhan. Bukan kepada kaum rohaniawan. Bukan kepada para bangsawan. Bukan kepada orang-orang yang memiliki pendidikan intelek yang tinggi. Bukan. Tapi kepada para gembala. Kira-kira begini saudara. Kalau Yesus lahir sekarang di Bali, kira-kira tempat yang paling cocok di mana Yesus lahir? Di Siloam? Masih rohani semua orang Siloam? Mungkinkah di Kuta? Di Kuta mungkin? Di Bose mungkin? Ada yang pernah ke Bose? Saya hampir tiap hari ke Bose, tapi lewat aja di depannya. Atau di Gerahadi? Atau mungkin di Karangasem? Kalau Yesus lahir, dia akan mencari tempat yang paling hina. Jadi, mengapa bukan di istana? Mengapa bukan di bait Allah? Mengapa bukan di rumah sakit? Tapi Yesus memilih adalah padang rumput, lalu di kandang domba dan para gembala. Natal pertama dihadiri oleh para gembala. Yang kedua, cara Tuhan mengungkapkan rahmatnya dalam Natal ini adalah dibungkus dengan kain lampin. Rasanya ini Tuhan salah tempat. Kain lampin adalah kain yang kasar. Dan hanya dipakai oleh orang-orang miskin. Kalau anak kita lahir, ada persiapannya. Ibu Rara sama Ibu Loni persiapannya. Mau siapkan kain lampin. Waktu lahir kemudian itu terjadi iritasi, gatal-gatal, merah. Kemudian nanti siapkan, nggak usah palungan lah ya, tempat makanan. Apa anjing mungkin, kalau pelihara anjing. Ini tempat makanan domba. Dibungkus dengan kain lampin. Rasanya Tuhan salah lahir ini. Tapi ini cara Tuhan menyatakan rahmatnya kepada orang yang sederhana, kepada orang yang miskin. Dan Tuhan peduli kepada orang yang sangat sederhana, orang yang miskin, orang yang menderita. Tuhan peduli.
Lalu yang ketiga, cara Tuhan mengungkapkan rahmat-Nya adalah dilahirkan di kandang domba dan dibaringkan di palungan. Coba ayat ini sampai jelas menceritakan bahwa begitu Tuhan sayang kepada manusia, sampai Yesus Tuhan, pencipta langit dan bumi, maha kaya, lahir di kandang domba. Saya tanya Pak Alexi, itu Rara itu di mana dokternya? Prima Medica. Pasti kita cari persiapan melahirkan, cari bidan, cari dokter yang baik. Ini Tuhan sebaliknya. Cari tempat yang paling buruk, saudara-saudara. Jadi Natal ini adalah luapan sukacita Tuhan dan sukacita umatnya karena Allah peduli, Allah mencari tempat yang paling buruk, tempat yang paling hina bagi kita yang tidak layak menerima kasih sayang Tuhan. Jadi Natal ungkapan kasih sayang Tuhan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia berbelas kasihan untuk menyatakan anugerahnya, kemurahannya, kebaikannya dengan mengungkapkan para gembala, kain lampin, lahir di kandang domba, dibaringkan di palungan. Jelas ayat itu ditulis. Itu berarti ini sangat penting. Saya sering berkata begini, kalau ayat itu tidak mengatakan sesuatu, kemungkinan artinya yang membaca sudah mengerti. Maka tidak perlu diungkapkan. Yang kedua, diungkapkan supaya orang bisa mendalami cerita itu. Bagaimana hati Allah sampai diceritakan para gembala yang harusnya datang sembahyang tapi mereka kerja di sana tengah malam. Mengapa Yesus lahir tengah malam? Kenapa tidak pagi? Bisa banyak yang tolong, tapi tengah malam. Wah, ini pasti repot tengah malam. Dan di padang rumput. Iya, kalau padang Gala, padang Sambian. Masih ada hotel di sana, masih ada klinik. Tapi ini padang rumput. Nggak ada bidan, nggak ada dokter di sana. Dan dibungkus dengan kain lampin. Nggak ada persiapan sama sekali. Nggak ada persiapan, saudara-saudara. Masuk tahun 2023, nggak ada persiapan. Nggak ada modal. Katanya tahun gelap. Natal mengajarkan kepada kita bahwa Yesus nggak ada modal. Papa, mama nggak ada modal. Yusuf, Maria nggak ada modal. Modalnya hanya kain lampin saja. Nggak ada modal. Dan modal bagaimana Tuhan mengirimkan orang-orang Majus untuk kontrak rumah. Mereka kontrak, saudara-saudara. Bapak Yusuf, Ibu Maria itu kontrak rumah. Mereka nggak punya rumah di Bethlehem. Karena pekerjaan dari Bapak Yusuf hanya sebagai tukang kayu. Ada yang menyebutnya sebagai seorang mandor. Mungkin, nggak disebutkan mandor. Tapi tukang kayu. Berapa sih gajinya tukang kayu? Atau kalau mandor, ya mungkin besar karena mandor. Tapi faktanya bahwa Tuhan memilih kandang domba, nggak ada tempat yang layak. Semua tertutup. Jadi saudara-saudara, Allah memperhitungkan tidak sebanding dengan pengorbanan. Allah memperhitungkan penderitaan kita, kesulitan kita, tidak sebanding dengan kemuliaan yang dipertaruhkan. Tidak sebanding, saudara-saudara. Tidak sebanding dengan orang-orang Farisi yang tahu persis ayatnya. Di mana raja yang baru dilahirkan. Dia tahu ayatnya. Dia dilahirkan di Bethlehem. Tahu. Tapi tidak ada niat. Saudara-saudara, apa yang kita pelajari dari ayat ini, saudara-saudara? Yang kita pelajari bahwa Allah membuang semua kemuliaannya itu. Kemudian sebagai Tuhan, sebagai Raja, masuk ke kandang domba. Lahir di sana.
Kalau boleh saudara-saudara, kita ingin mengejar kekayaan dan tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan pelayanan, tidak peduli dengan kegiatan-kegiatan rohani. Kita mengejar kenyamanan dunia, kenikmatan dunia, tidak peduli, tapi Natal masih kepada kita kesederhanaan yang luar biasa. Saya bilang sama panitia Natal, kok tidak dihiasi ini pohonnya? Biasanya kan ada salju ya, ada kapas, tidak apa-apa Pak, sederhana. Sederhana ya, nggak ada janji iman. Natal itu kesederhanaan. Saya pakai baju baru karena hadiah, nggak beli. Nggak beli baju. Sederhana saudara-saudara. Hidup sederhana tetapi hati yang kaya. Untuk mencari Tuhan. Mengapa Tuhan mencari para gembala? Karena para gembala bisa dipakai oleh Tuhan. Untuk memperkaya orang-orang yang lain. Tuhan bisa memakai kita saudara-saudara. Nah saudara-saudara, rasanya Natal itu menampar kita. Bahwa kita terlalu egois. Natal itu menampar kita bahwa kita terlalu mengejar kenikmatan diri kita sendiri. Sementara Tuhan menjadi manusia, menjadi miskin, lahir di kandang domba, dibungkus dengan kain lampin, dibaringkan di palungan, dan yang menyaksikan hanya gembala-gembala yang menyaksikan. Saudara jangan pikir orang Majus itu datang ke kandang domba, itu salah itu. Salah ya. Jadi guru sekolah minggu saya percaya di Siloam ini nggak ada cerita bahwa orang Majus datang ke kandang domba, itu salah. Karena orang Majus datang 2 tahun kemudian. Jadi tidak mungkin Yesus ada di kandang domba 2 tahun. Tidak mungkin, itu bau. Dan ini kandang domba yang masih aktif. Jadi ini kan orang Majus ini datang ke Bethlehem. Dan perhatikan kata itu ditulis adalah bintang itu tepat di atas anak. Bukan bayi. Itu yang pertama saudara-saudara, bahwa Allah berkenan menyatakan rahmat-Nya dalam Natal ini. Bersukacitalah saudara-saudara karena Tuhan menyatakan belas kasih-Nya. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan kasih Tuhan tidak berkurang karena kita sederhana. Kasih Tuhan tidak berkurang bahkan kalaupun kita gagal. Kalaupun saudara tidak ke gereja, kasih Tuhan tidak berkurang. Kalaupun saudara tidak kasih perpuluhan, kasih Tuhan tidak berkurang. Kalaupun saudara malas ke gereja, kasih Tuhan tidak berkurang. Kasih Tuhan terlalu besar. Ini digambarkan dengan seorang para gembala. Kasih Tuhan tidak berkurang. Dia mengasihi kita. Amin saudara-saudara. Dia sangat mengasihi kita. Jangan menuduh diri kita sebagai orang jahat. Jangan menuduh diri kita sebagai orang berdosa. Makanya kenapa saya sakit Tuhan? Saudara-saudara, saya agak marah sebenarnya ya. Saya itu sudah bisa lari, sudah bisa jalan. Setiap hari saya jalan 5 kilo. 5 kilo jalan, 3 kilo jalan. 2 kilo itu lari tanpa henti. Sudah semangat lari. Sekarang sudah tidak bisa jalan. Marah saya. Tuhan kok bisa begini? Sudah bisa lari 2 kilo. Pulang ke Sulawesi sudah siapkan celana olahraga, baju. Sudah siap nanti kalau ke Toraja sudah bayang. Nanti saya akan turun gunung begini. Sudah siap, sudah terbayang semua. Saudara-saudara enggak usah. Saya orang berdosa. Tuhan tidak peduli sama saya. Enggak usah saudara. Apa yang Tuhan mau katakan? Mengapa Tuhan datang kepada orang-orang gembala ini? Apa yang Tuhan mau katakan? Tuhan berbelas kasihan. Ini bukan kutuk. Kalau kita ditipu orang bukan kutuk. Kalau kita rugi bukan kutuk. Apa yang Tuhan mau ajarkan untuk saya? Apa yang Tuhan mau katakan supaya saya bertumbuh? Apa yang Tuhan mau katakan? Dan harus bicara secara pribadi. Ya kadang-kadang teriak juga ya, anak-anak dengar ya teriaknya. Mungkin kaget, kok bapak kayak anak kecil? Ya, mumpung sakit kan, bisa teriak. Coba kalau siap nangis-nangis kan enggak mungkin, no? Yang kedua saudara-saudara.
Natal adalah berita kesukaan besar oleh karena Allah membuka akses jalan untuk seluruh bangsa datang kepadanya. Kita baca Alkitab Perjanjian Lama, semua bicara Israel. 5 kitab pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini perhatian Tuhan kepada bangsa Israel. Dimulai Tuhan memilih nenek moyang Israel, yaitu Abraham. Dan Tuhan berjanji kepadanya, sampai diperhatikan bangsa Israel, diberikan tanah, dipimpin dari Mesir, dibela dengan mujizat yang hebat, luar biasa. 10 tulah, luar biasa mujizat pemeliharaan Tuhan sepanjang di padang gurun 40 tahun. Tuhan pilih, Tuhan berkati mereka, Tuhan kuduskan mereka, Tuhan sediakan berkat-berkat. Mereka tidak menanam, tidak panen. Tuhan sediakan berkat yang luar biasa. Semua tentang bangsa Israel. Tuhan dekat dengan bangsa Israel. Tuhan kasihkan Alkitab kepada bangsa Israel. Tuhan kasihkan nabi-nabi kepada bangsa Israel. Tuhan sepertinya Tuhan berbicara, engkau adalah biji mataku. Tapi Natal berbicara lain. Natal berbicara begini, kesukaan bagi seluruh bangsa. Bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi semua bangsa. Perhatikan begini saudara-saudara, kerinduan hati Tuhan, umat Tuhan bukan cuma Israel, umat Tuhan semua bangsa. Saudara tahu semua bangsa itu adalah kita. Masih ingat tampil minggu lalu ini, ya masih ada yang bahasa-bahasanya tidak disebutkan di sini. Ini orang-orang, ini bangsa-bangsa. Kita bangsa-bangsa. Kerinduan hati Tuhan supaya kita datang menyembah Dia, mengenal Dia. Itu kerinduan hati Tuhan. Bangsa Israel sudah gagal. Karena itu mereka punya hukum Taurat. Maka Tuhan memberikan Natal kepada bangsa-bangsa. Yesus kepada bangsa-bangsa. Dan bukan hanya itu saudara-saudara. Tuhan memberikan bait Allah kepada bangsa Israel. Bangsa Israel bisa dekat dengan Tuhan. Datang ke bait Allah. Kalau saudara kita di sebelah itu ada istilah naik haji. Di Israel ada istilah naik. Dalam bahasa Ibrani-nya ha. Agak mirip ya. Ha itu artinya naik. Jadi orang Israel dari seluruh dunia. Orang-orang Israel datang ke Yerusalem. Di Yerusalem ini kemudian mereka akan beriringan. Begitu banyak beriringan untuk jalan mendaki ke bait Allah. Sama kan? Beriringan. Mereka beriringan jalan mendaki ke bait Allah. Dan sambil memuji Tuhan. Nanti saudara baca di Mazmur, pasal-pasal terakhir, nyanyian ziarah. Ya, kata ziarah itu bukan ke kuburan ya. Bukan. Ada yang mau ke kuburan nanti? Biasanya kan begitu ya. Di gereja tertentu itu ada, ya sebelum Natal itu ke kuburan atau setelah Natal ke kuburan. Karena berziarah, bukan. Ziarah itu adalah kunjungan. Kunjungan upacara keagamaan. Jadi bangsa Israel seluruh dunia datang ke bait Allah. Dan mereka naik itu beriringan sambil memuji Tuhan. Tuhan membuka akses. Tapi sekarang kita tidak perlu naik ke bait Allah. Kita tidak perlu datang ke Yerusalem. Tidak perlu. Tapi ketika akses Tuhan buka, Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan membuka jalan. Tuhan memberikan damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Itu Natal. Itu Natal. Mungkin orang-orang ini, orang para gembala ini suka bertengkar, berantem. Dan Natal diberikan bagi mereka. Supaya jangan berantem. Yang masih suka berantem, berhenti. Yang masih suka bertengkar, berhenti. Ya. Masih suka tersinggung, saya juga. Berhenti, coba ya. Coba. Lakukan. Lakukan. Ampuni. Yang susah mengampuni, harus mengampuni karena Allah menjadi manusia, Dia mengampuni kita. Allah menerima kita, Dia menerima gembala yang lebih peduli pekerjaannya dibanding dengan hal rohani. Dia menerima kita. Kalau kita masih sulit menerima orang, kita masih seremoni Natal saja.
Tuhan membuka akses, saudara-saudaraku. Tuhan membuka akses. Akses itu adalah jalan untuk mengalami Tuhan. Akses itu adalah jalan untuk mengenal Tuhan. Akses itu adalah jalan untuk mengalami semua kebaikan Tuhan. Akses itu adalah jalan untuk mengalami mujizat Tuhan. Mengalami mujizat Tuhan. Dan kita bangsa Israel semua mengalami berkat-berkat, mengalami mujizat, mengalami kebaikan, mengalami keselamatan. Tapi sekarang akses dibuka oleh Tuhan untuk semua bangsa. Kita juga bisa mengalami semua berkat-berkat, semua kebaikan, semua mujizat, semua kesembuhan, dan semua keselamatan. Tuhan sediakan bagi kita. Amin, saudara. Natal itu berbicara tentang semua kebaikan Tuhan sudah dilimpahkan bagi kita. Akses itu adalah hubungan yang cepat. Tidak perlu datang lagi ke Bait Allah, ke Yerusalem. Tidak perlu. Tapi Natal, Tuhan menyatakan dirinya kepada dunia. Allah telah membuka akses baru kepada semua manusia dan seluruh bangsa. Mari kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita di dalam Yesus dan kita di dalam Allah. Jangan cari bait Allah. Jangan cari gereja untuk berjumpa dengan Tuhan. Mengapa kita datang ke gereja? Karena kita rindu untuk menyembah Tuhan bersama dengan saudara seiman. Nggak tahu kalau ibadah online apakah sedang tumpang tangan sendiri. Atau sedang makan sambil menunggu saya selesai berkhotbah. Efesus 2 ayat 22. 23. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman. Tempat. Yang mana tempat kediaman Allah di Israel? Bait Allah itu. Bait Allah yang disapu dengan emas, disepu dengan emas. Bait Allah yang megah itu, tapi dihancurkan. Dan kebanggaan bangsa Israel hilang. Tapi Tuhan bilang sekarang, bait Allah bukan di Israel. Tapi bait Allah itu adalah kita. Bukan disapu, disepu dengan emas. Mungkin gak ada emas di sini. Gak ada emas di sini. Gak ada emas di sini, mungkin gak ada. Kelebihan, dikasih juga di kaki emas, kelebihan. Saya mau bilang, hati-hati pasang emas di gigi. Saudara dirampok, giginya juga dirampok. Ada kan itu kejadian ya. Dirampok, giginya juga dicopot karena emas ada di sana. Hati-hati. Bait Allah pernah dirampok, dihabisi semua karena emas. Tapi perhatikan firman Tuhan. Efesus 2 ayat 22 berkata, di dalam Dia kamu juga. Siapa kamu itu? Bangsa-bangsa. Efesus ini adalah kota yang ada di Yunani. Di Kekaisaran Romawi. Bangsa-bangsa. Kamu juga dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Di dalam roh, kita tempat kediaman Allah. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Engkau sangat peduli dengan kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau mengasihi kami. Dan kami percaya belas kasihan-Mu, rahmat-Mu terlalu besar bagi kami. Terlalu besar bagi kami. Tolong kami untuk mengejar-Mu Tuhan. Untuk mencari-Mu, mencari kehendak-Mu. Sebab Engkau sudah mencari kami seperti Engkau mencari para gembala yang melupakan Tuhan. Biarlah kami juga mencari-Mu. Terpuji nama-Mu Allah yang hidup. Tolong kami Tuhan untuk melakukan bagi kemuliaan-Mu apa yang dapat kami lakukan. Untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Apa sebaiknya yang kami lakukan supaya orang-orang mengenal juru selamat kami. Terpuji nama-Mu Allah yang hidup. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Jadikan ini Natal ini menjadi gairah kesukaan. Kesukaan yang besar bersama dengan Tuhan. Sukacita besar bersama dengan Tuhan. Kebahagiaan besar bersama dengan Tuhan. Allah kami dahsyat. Allah kami besar. Tapi memilih untuk menjadi hidup rendah. Hidup miskin.
menguatkan kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada mujizat, ada kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik.